Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Rika Rena Aritonang dengan nomor NIM 2203111139 dari Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Reg E, tahun Stambul 2020. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai contoh laporan penelitian tingkat kelas dengan yang berjudul peningkatan keterampilan menulis cerpen dengan model pembelajaran sinektik pada siswa kelas 95 SMP Negeri 2 Belinyu yang ditulis oleh Sri Sundarita dari Universitas Sriwijaya tahun 2020. Nah, di sini penulis merupakan kolaborator. Lanjut, kita di bab pertama yang menjelaskan mengenai bab pendahuluan, di mana di sini sebelumnya penulis melakukan studi pendahuluan di kelas yang sama dan di sekolah yang sama, yakni di sekolah SMP Negeri 5 Belinyu di kelas 95, dan dari penelitian studi pendahuluan ini ditemukan beberapa masalah yang sebelumnya peneliti menggunakan teknik observasi dan juga wawancara untuk studi pendahuluannya. Ditemukan beberapa masalah, yakni yang pertama adalah selama ini dalam pembelajaran menulis cerita pendek di kelas 95, guru lebih sering membiarkan siswa untuk menulis cerpen tanpa mendapatkan model dan media yang dapat membantu siswa melahirkan ide-ide yang luas. Pembelajaran menulis cerpen ini juga sering dirasa membosankan dan sulit sehingga kurang menyukai kegiatan menulis cerita pendek. Hal tersebut dikarenakan guru sering menjelaskan materi dengan model ceramah, sementara untuk praktik menulis siswa lebih sering diminta untuk menulis di rumah. Rasa bosan yang dialami siswa itu akhirnya membuat pembelajaran tidak kondusif dan siswa sering melakukan aktivitas di luar pembelajaran menulis cerita pendek dan tak jarang justru mengerjakan tugas lain selain mata pelajaran yang yang sedang berlangsung. Hal ini mengakibatkan minat dan juga hasil tulisan kurang maksimal. Lalu dari masalah tersebut, akhirnya penulis membuat judul peningkatan keterampilan menulis cerpen dengan model pembelajaran sinektik pada kelas 95 SMP Negeri 5 Belinyu. Nah, identifikasi masalah. Nah, berdasarkan dari pemaparan latar belakang di atas, ditemukan beberapa masalah. Yang pertama, rendahnya minat kelas 95 SMP Negeri 2 Belinyu dalam menulis cerpen. Yang kedua, siswa mengalami kesulitan dalam menuangkan pengalaman ya atau gagasan. Yang ketiga, kurangnya bervariasi penggunaan model pembelajaran yang diterapkan oleh guru dalam mengajaran siswa kelas 95 SMP Negeri 2 Belinyu. Lanjut, analisis masalahnya. Berdasarkan dari identifikasi masalah tersebut, analisis masalah pada penelitian ini adalah penerapan model pembelajaran sangat monoton dan membosankan dalam keterampilan menulis cerpen yang membuat keterampilan menulis cerpen siswa tidak maksimal. Maka dari itu, dibutuhkan suatu pemecahan masalah dalam penerapan model pembelajaran sinektik agar motivasi siswa untuk lebih kreatif dan inovatif dalam menulis cerpen. Rumusan masalahnya di sini adalah bagaimana upaya meningkatkan keterampilan menulis cerpen dengan model pembelajaran sinektik pada kelas 95 SMP Negeri 2 Belinyu. Tujuannya adalah untuk meningkatkan keterampilan menulis cerpen dengan model pembelajaran sinektik pada siswa kelas 95 SMP Negeri 2 Belinyu. Manfaatnya ada 3 manfaat, yaitu yang pertama manfaat bagi guru, yaitu guru dapat menerapkan model pembelajaran sinektik dan media film pendek untuk pembelajaran menulis cerpen. Lalu untuk bagi siswa, siswa dapat meningkatkan keterampilan menulis cerpen dengan menggunakan model dan media yang tepat. Yang ketiga, bagi sekolah, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pengembangan proses pengajaran bahasa dan sastra Indonesia dalam meningkatkan kemampuan menulis cerpen dengan model pembelajaran sinektik pada siswa kelas 9 SMP Negeri 2 Belinyu. Nah, untuk bagian 2, yaitu bab 2 kajian teoretis atau kajian pustaka, secara umum ada 3 yang dijelaskan pada bagian ini. Yang pertama mengenai penelitian tindakan kelas, lalu bagian menulis cerpen, dan juga model pembelajaran sinektik. Berikut adalah penjelasannya. Yang pertama itu mengenai penelitian tindakan kelas, mulai dari pengertian yang menurut, lalu juga pengertian dari para ahli, lalu langkah-langkah penelitiannya, lalu ada seperti ini, langkah-langkahnya, dan lain sebagainya. Dan untuk
menulis cerpen, bagian 2 menulis cerpen itu dijelaskan lagi mengenai pengertian menulis cerpen, pengertian menulis, tujuan dalam menulis, tahapan menulis, langkah-langkah menulis, dan struktur menulis. Dan yang ketiga, pada bab 2 itu dipaparkan mengenai model pembelajaran sinektik, mulai dari pengertian, langkah-langkah, implementasinya ke dalam cerita pendek seperti itu. Lanjut di bab 3 yaitu metodologi penelitian. Pada Sebentar. Nah, bab 3 metodologi penelitian. Subjek penelitian ini merupakan siswa kelas 95 yang berjumlah 23 orang peserta didik, terdiri dari 10 peserta laki-laki dan 13 peserta didik perempuan. Dengan karakteristiknya dalam pembelajaran bahasa Indonesia pada materi menulis cerpen, hasil belajar masih rendah. Tempat dan pelaksanaannya di SMP Negeri 2 Belinyu, Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka, Belitung, tempat pendidik bertugas. Nah, penelitian ini di kelas 95 semester ganjil pada pembelajaran 2020-2021 pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Dan berikut adalah tabel mengenai pelaksanaan penelitian tindakan kelas di dalam penelitian ini terdapat 3 siklus, di mana siklus pertama pada 17 Oktober 2020, lalu 24 Oktober 2020, dan 9 November 2020. Nah, teknik pengumpulan data dan teknik analisis datanya, subjek penelitian ini adalah siswa kelas 95 SMP Negeri 2 Belinyu dengan jumlah siswa sebanyak 23 orang. Teknik pengumpulan datanya ada 2, yakni dengan observasi dan juga dengan wawancara. Instrumen dari penelitian ini ada 2, yaitu instrumen tes dan instrumen non-tes, di mana instrumen tes sendiri adalah ya, instrumen tes ini dibagi terdapat tiga kali, yaitu pada siklus pertama, siklus kedua, dan siklus ketiga. Pada hasil teks di siklus pertama, diketahui kelemahan siswa dalam menulis cerpen yang selanjutnya dijadikan dasar untuk menghadapi pada tes siklus kedua. Kemudian pada hasil dari siklus kedua, akan diketahui peningkatan keterampilan menulis cerpen pada siswa dengan model pembelajaran sinektik dan dilanjutkan pada siklus ketiga. Seperti itu. Dan untuk instrumen-instrumen yang digunakan, berikut adalah penjelasannya. Nah, di dalam siklus pertama, instrumen penelitian yang digunakan adalah RPP, lalu lembar pengamatan pendidik dan peserta didik, dan terakhir menyiapkan lembar evaluasi pendidik. Dari pelaksanaan tindakan ini dilihat ada beberapa langkah-langkah pembelajaran dari pendahuluan kegiatan inti, lalu terakhir adalah penutup. Di bagian pendahuluan, guru membuka pembelajaran dengan mengucapkan salam, berdoa, lalu melalui Google Meet. Lalu yang kedua, guru mencetak kehadiran peserta didik. Yang ketiga, peserta didik diajak mengingat kembali pembelajaran sebelumnya untuk memancing respon peserta didik. Yang keempat, peserta didik diinformasikan mengenai KD, IPK, dan tujuan pembelajaran yang akan diajarkan. Yang kelima, guru menyampaikan garis besar cakupan materi dan langkah-langkah pembelajaran melalui WhatsApp group. Yang keenam, peserta didik membentuk kelompok terdiri dari 4 sampai 5 orang. Pada kegiatan intinya, peserta didik menerima file media pembelajaran berupa PowerPoint dalam bentuk PDF yang telah dibagikan melalui WhatsApp group dan dipandu guru untuk membuka media pembelajaran. Yang kedua, peserta didik menerima LKPD dalam bentuk PDF melalui aplikasi WhatsApp group. Yang ketiga, peserta didik diperkenankan melakukan sesi tanya jawab apabila materi belum dipahami. Lalu peserta didik dalam kelompoknya diminta menuliskan peristiwa yang mirip dengan atau sama berdasarkan pengalaman mereka dengan cerpen yang berjudul Kisah Seorang Penjual Koran. Mendeskripsikan
Yang kelima, peserta didik diminta mengamati sebuah gambar yang tentang realitas sosial dengan tema persahabatan yang telah diberikan guru dalam LKPD. Yang keenam, peserta didik secara berkelompok berdiskusikan deskripsikan gambar tersebut dengan kondisi yang sedang mereka alami. Lalu yang ketujuh, peserta didik di dalam kelompoknya diminta untuk membuat analogi langsung. Yang kedelapan, peserta didik mendiskusikan dan membandingkan bersama kelompok lain peristiwa-peristiwa yang telah ditulis. Yang kesembilan, peserta didik dalam kelompoknya memilih satu peristiwa dari beberapa peristiwa yang telah mereka bandingkan. Yang ke-10, peserta didik menyimak dan mengamati film pendek berjudul Say Hello to Yellow. Yang ke-11, peserta didik dalam kelompoknya mencatat konflik-konflik yang terdapat di film pendek atau selembar kertas. Yang ke-12, peserta didik dalam kelompoknya memilih salah satu dari beberapa masalah yang mereka tulis. Peserta didik memilih masalah yang menurut mereka paling berkesan. Yang ke-13, peserta didik dalam kelompoknya menyusun kerangka cerita pendek berupa peristiwa yang dipilih berdasarkan konflik atau masalah yang telah dipilih. Yang ke-14, peserta didik dalam kelompoknya menyusun cerpen berdasarkan kerangka cerpen tersebut dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Lanjut, peserta didik diminta mengumpulkan hasil pekerjaan kelompoknya melalui aplikasi WhatsApp Group. Yang ke-16, perwakilan dari kelompoknya masing-masing mempresentasikan hasil cerpen melalui Google Meet. Dan yang penutupnya, peserta didik diminta melakukan teks akhir untuk melihat perkembangan peningkatan kemampuan peserta didik setelah mempelajari materi yang penyusunan cerpen. Yang ke-12, peserta didik diminta mengumpulkan melalui WhatsApp Group. Yang ketiga, peserta didik membuat kesimpulan tentang hal-hal yang telah dipelajari melalui Google Meet. Yang keempat, peserta didik membuat refleksi pembelajaran. Yang kelima, guru memberikan penilaian. Yang keenam, peserta didik menerima informasi rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya dari guru. Yang ketujuh, peserta didik diminta oleh guru agar terus menjaga kesehatan, semangat di rumah, dan tetap di rumah saja. Yang kedelapan, guru dan peserta didik menutup pembelajaran dengan salam dan berdoa. Nah, yang selanjutnya pengamatan terhadap tindakan. Pengamatan dilakukan dengan cara melakukan pengamatan terhadap pelaksanaan pembelajaran dengan berpedoman pada lembar observasi yang telah disiapkan. Lalu pengamatan dilakukan terhadap keaktifan peserta didik selama pembelajaran berlangsung. Nah, refleksi terhadap tindakan ada beberapa hal. Ada 3 hal refleksi yang ditemukan. Yang pertama, pada siklus pertama, terlihat peserta didik masih belum seluruhnya aktif dalam mengikuti pelajaran. Hal ini terlihat saat melakukan latihan. Yang kedua, sebagian besar peserta didik tidak memanfaatkan kesempatan yang diberikan untuk bertanya. Yang ketiga, pada saat mengerjakan soal evaluasi, ada sebagian peserta didik yang tidak bisa menjawab soal yang diberikan. Lanjut, dari hasil refleksi itu, kekurangan yang belum bisa diatasi pada siklus pertama akan diperbaiki pada siklus kedua. Nah, siklus kedua di mana tahap perencanaan dilaksanakan pada Sabtu tanggal 24 Oktober 2020, di mana instrumen yang disiapkan adalah menyiapkan perangkat rencana perbaikan pembelajaran siklus kedua, menyiapkan lembar pengamatan pendidik dan peserta didik, menyiapkan media pembelajaran, yang keempat menyiapkan lembar kerja peserta didik, dan yang terakhir menyiapkan lembar evaluasi. Untuk tahap pelaksanaan, langkah-langkah pelajarannya hampir sama seperti yang saya jelaskan pada langkah pelajaran di siklus pertama. Lanjut, dari hasil pengamatan ini, pengamatan dilakukan dengan cara melakukan pengamatan terhadap pelaksanaan pembelajaran dengan berpedoman pada observasi yang telah disiapkan. Pengamatan dilakukan terhadap keaktifan peserta didik selama pelajaran berlangsung. Nah, hasil dari refleksi ini ditemukan ada 2, yakni keaktifan siswa dalam diskusi kelompok sudah baik. Sebagian besar siswa sudah berani mengemukakan pendapat. Yang kedua, ketelitian siswa dalam mengerjakan evaluasi sudah baik. Dan presentasi belajar siswa telah mencapai kriteria ketuntasan minimal KKM 71. Nah, berdasarkan hasil refleksi di siklus 2, dapat disimpulkan bahwa proses pembelajaran dilanjut pada
dilanjut lagi pada siklus berikutnya untuk mendapatkan informasi dan responden. Nah, untuk siklus ketiga dilaksanakan pada Senin 9 November 2020, di mana peneliti menyiapkan 5 hal. Yang pertama adalah menyiapkan rencana perbaikan pembelajaran siklus ketiga, yang kedua menyiapkan lembar pengamatan peserta dan pendidik dan peserta didik, yang ketiga menyiapkan media pembelajaran, yang keempat menyiapkan lembar kerja peserta didik, yang kelima menyiapkan lembar evaluasi. Nah, pada tahap pembelajaran, tahap pelaksanaan, langkah-langkah pembelajarannya pada pendahuluan, juga kegiatan inti dan juga penutup hampir sama dengan siklus 1 dan siklus 2. Nah, dari pengamatan yang dilakukan berdasarkan pada lembar observasi yang telah disiapkan, pengamatan dilakukan terhadap keaktifan siswa didik selama pembelajaran berlangsung sesuai dengan kondisi pembelajaran yang sesungguhnya. Nah, dari hal tersebut, ada beberapa hal refleksi yang ditemukan. Yang pertama itu, keaktifan siswa dalam diskusi kelompok sudah baik. Sebagian besar siswa sudah berani mengemukakan pendapat, dan ketelitian siswa dalam mengerjakan evaluasi sudah baik, dan presentasi belajar siswa telah mencapai kriteria ketuntasan minimal 71. Berdasarkan hasil refleksi siklus ketiga, dapat disimpulkan bahwa proses pembelajaran tidak dilanjutkan lagi pada siklus berikutnya untuk mendapatkan informasi dan responden. Nah, dari ketiga siklus tersebut, dapat disimpulkan bahwa perbedaan dari siklus 1, siklus 2, dan siklus 3. Nah, pada siklus 1, dari hasil refleksi yang sama-sama kita lihat bahwa keadaan di kelas, siswa-siswa masih kurang memahami dan juga kurang aktif dalam diskusi kelompok. Dan untuk siklus kedua, siswa sudah mulai baik, di mana sudah mulai beberapa siswa mulai aktif, dan juga pada hasil evaluasi sudah banyak siswa mencapai kriteria ketuntasan minimal KKM 71. Dan untuk siklus ketiga, keaktifan siswa dalam kelompok sudah baik, sebagian besar sudah mengemukakan pendapat, dan juga ketelitian dan siswa dan mengerjakan evaluasi sudah baik dengan persentase belajar siswa mencapai kriteria ketuntasan minimal KKM 71. Baik, setelah tadi pemaparan saya mengenai contoh laporan penelitian tindakan kelas menulis cerpen dengan model pembelajaran sinektik pada siswa kelas 95, siswa di SMP Negeri 2 Belinyu oleh Sri Sundarita. Baik, saya mohon izin. Saya memohon maaf bila ada kata-kata yang salah ataupun pelebutan saya yang kurang berkenan dan juga suara-suara yang cukup mengganggu yang masuk ke dalam rekaman ini. Dan juga saya mengucapkan terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua.